membawa bule pulang ke Indonesia kemudian menjadi beban, menjadi tidak punya apa-apa. Bukan aku banget. Aku bilang ke dia, kalau aku menikah sama kamu dan kamu miskin, kamu tidak punya apa-apa dan menjadi hidup susah, aku nggak mau. Aku tidak mau hari tuaku menjadi susah. Hai sahabat semuanya, jumpa lagi dengan aku di sini, Julia. Selamat datang di channel YouTubeku. Hari ini hari Jumat. Seperti biasa aku selalu sibuk dari bangun sampai siang. Hari ini baru selesai lunch dengan suami, habis masak, dan aku terus langsung ke taman karena kemarin aku ngekom ya, merendam jaketku yang sudah lama tidak aku pakai, dan aku niat untuk Lego supaya bersih, supaya harum. Udah aku buat wangi-wangi gitu. Lagi aku jemur karena masih sangat basah, nggak mungkin dijemur di tempat jemuran karena pasti jebol nanti, yang masih di pagar itu. Terima kasih banget teman-teman yang udah subscribe, udah share, yang masih setia berkomen, memberikan aku support. Terima kasih banget. Aku sekarang mau coba menyemaikan bunga-bungaku yang aku kemarin kerja rodi itu udah kelihatan cantik, tapi aku pengen sebar supaya bunganya itu ada di mana-mana gitu, karena yang satu tuh kayaknya tumbuhnya lebih mudah gitu teman-teman. Oke, ini cuaca sangat bagus, sayang kalau tidak digunakan di luar, jadi aku mau kerja. Aku tunjukkan stroberiku dulu ya. Thank you, ikuti aku terus ya, please again subscribe and share supaya aku bisa cepet berkembang YouTube-nya dan membagi hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you. Strawberry teman-teman, kemarin sudah kapan itu aku beri aku beri pupuk organik, jadi dia ini mulai berbunga-bunga yang di pot gitu ya. Ini juga kecil tapi berbunga, itu juga di bawah sana sangat banyak yang berbunga. Tuh, ini semua stroberi teman-teman. Itu kayak apa nanti stroberinya nih. Ini sampai ke sini, ini apa namanya tuh, liar ini ya. Dia liar sampai ke sini tuh. Stroberi itu sangat mudah banget ya. Ini juga kadang kita susah untuk menghentikannya merambat kemana-mana. Ya, aku mau ke tamanku yang di luar nih. Jaketnya udah kucuci, ini juga udah wangi. Cantik ya. Terus ini kemarin yang aku rawat, dia sudah berbunga. Aku pengen memindahkan sebagiannya, itu cantik banget, aku suka banget. Udah bersihkan taman, udah mulai berbunga kan, udah bersih. Aku ya ambil dari sana, jadi dia udah mulai tumbuh. Ini nih yang mau aku ambil nih, lebat banget. Itu satu udah berbunga tuh, bunganya bagus. Ini mau aku ambil dan aku semaikan di tempat yang lain biar rata. Oke, ini kurang aku pindah ya, biasanya mudah banget tumbuhnya ya kan? Kita pindah aja sebagian ke sini. Ini terlalu gemuk dia di sini, jadi aku pindah. Jadi dia pasti hidupnya gitu. Kata Mas Bule itu tanganku tuh dingin karena hampir semua yang aku tanam tuh mesti hidup gitu. Tinggal ya udah aku semaikan teman-teman di sini. Saya kan kalau disimpan masih pakai selang ya di sini karena banyak mau disiram, tapi karena cuma dikit ya gelap. Ada ya. Mungkep ayam karena dia udah di kulkas, jadi ini benar-benar harus sampai
matang gitu supaya darah-darahnya itu keluar. Kalau ngungkep kayak gini aku nggak takut dia rempah-rempah, tapi jahenya jangan banyak-banyak, yang baunya terlalu keras jangan terlalu banyak gitu. Nih direbus. Terus aku mau masak sop buntut. Ini bukan buntut sih, apa ya, itu loh, sumsum ya, aku nggak tahu apa ini namanya. Ini supaya tidak meledrek terlalu empuk ya, karena Mas Bule nggak suka kalau sayurannya tuh terlalu ledrek. Jadi aku nunggu sampai ayamnya selesai. Nanti ini airnya aku buang, terus aku masak di teflon aja sampai selesai. Jadi ini minyaknya dari ayam itu sendiri gitu. Ini bumbunya udah enak banget. Aku banyakin daun jeruknya ya. Aku kasih cuma bawang putih, bawang merah, ketumbar, terus rempah-rempah, jahe, laos. Nggak aku kasih ini sih, nggak aku kasih daun salam, dan salamku kering. Nggak aku kasih jahe, tapi sudah ada laos sama mirin kuah sama jahenya. Ini udah enak, baunya sampai kemana-mana. Aku juga kalau masak nasi selalu aku kasih daun jeruk jadi baunya tuh enak banget. Ini nggak banyak-banyak, jadi ini jadi satu gitu ya. Aku langsung nanti kalau udah ayam selesai, aku masak kayak gini. Jadi habis diungkep, aku lemaknya aku buang ya, terus yang penting udah empuk. Terus aku kasih kajangan bombay sama daun jeruk, jadi dia enak meskipun sudah dibumbuin, tapi aku buat kayak gitu. Terus ini sambalnya aku cuma kasih ini lombok botol gitu, dikasih bombay yang banyak gitu ya, terus kasih daun jeruk sama dikasih gula dikit. Menu siang ini sambal, sup, nasi. Semoga enak ya. Kita makan dulu say. Ikutan apetit darlingku. Ja, sayang. Wow, beautiful darling. Noh nis ya, unten ya. So schön. Oh, cuacanya bagus teman-teman. Mas Bule lagi potong-potong. Nah itu sebenarnya ada sih yang untuk mangkas-mangkas, cuma itu kalau untuk aku terlalu panjang dan terlalu berat kayaknya. Jadi aku kemarin itu pakainya gunting. Iya. Kan? Itu cherry semua. Semoga jadi ya. Kalau cuacanya nggak ekstrim, nggak terlalu banyak, nggak ada hujan terlalu banyak, juga banyak kan cherrynya tuh. Sisa dari tulip ya. Tulip itu kemarin cantik-cantik teman-teman, cuma ini udah habis. Memang kalau tulip itu hanya sekitar bulan Maret sampai April gitu. Tea time. Bolang pisang buatan sendiri ala Yulia, dan teh tongci sama teh dandang. Tinggal nunggu Mas Bule aja belum datang. Akhirnya kita duduk di luar menikmati tea time papa. This is mine. Aku suka teh tongci dan Mas Bule suka teh dandang. Teh dandang. Dandang. Is dat lekker? Guck mal sayang. Lekker. Di Farbe so schön ya. Ini empuk banget lah, empuk banget teman-teman, serius ini. Coba deh nih loh kan, lihat kan dia tuh apa namanya, dia tuh sangat keren, cantik. Het is van 17. Ja? Namanya. Di sini tuh teman-teman kalau cuacanya bagus orang udah mulai tuh
sepeda motor dari daerah mana-mana itu lewatnya di tempat kami kayak gini tuh. Jadi ini lintasan untuk orang yang apa ya, tour lah itu. Tuh banyak banget kan tuh. Wow. Kadang-kadang mobil-mobil antik gitu lewat sini gitu. Kalau cuacanya panas gini, mobil-mobil antik gitu yang open roof gitu. Hai sahabat semuanya, habis minum teh sama Mas Bule. Mas Bule habis istirahat juga, habis potong-potong rumput di taman gitu. Terus menyicipi kembali bolen buatan aku. Aku juga sudah menjemur-jemur jaket tadi. Nah, aku mungkin sedikit pengen merespon teman-teman yang udah memberikan perhatiannya. Ada yang mensupport, ada sebagian juga yang mungkin mengkhawatirkan aku dan Mas Bule, terutamanya Mas Bulenya diajak kasihan. Mungkin nanti bagaimana kalau di Indonesia kerjanya gimana gitu ya. Terima kasih banget atas perhatiannya ya. Tapi aku perlu sedikit sampaikan bahwasannya mengapa aku begitu ingin kita pindah. Bukan semata-mata karena aku, justru aku memikirkan kita berdua, masa depan kita berdua. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, suamiku itu sudah pensiun. Jadi dia sudah pensiun 2 tahun ini ya. Usia 60 tahun dia pensiun, tetapi dia bisa pensiun lebih awal ya, 3 tahun sebelum hari pensiunnya itu biasanya seperti itu. Jadi orang sudah mengambil pensiun 3 tahun sebelumnya dengan gaji yang tidak terlalu banyak berkurang dibanding kalau berangkat kerja. Kalau dihitung-hitung bensin dan sebagainya, mobil itu lebih menguntungkan bila dia sudah mengambil pensiun 3 tahun sebelum hari hanya. Jadi Mas Bule sudah dalam posisi pensiun, artinya bahwa masa tua kami tidak akan masa tua kami tidak akan susah gitu ya. Karena pensiun Mas Bule kalau kita bawa ke Indonesia, insya Allah kami tidak kekurangan. Dan aku sebagai pensiunan PNS, aku juga punya asuransi kesehatan. Lumayan, aku asuransi kesehatannya kelas 1. Dan Mas Bule pun bisa ikut dalam daftar keluarga sehingga dia menjadi tanggungan aku. Kalaupun tidak, kita masih mampu untuk membayar asuransi kesehatan mandiri untuk Mas Bule. Dan aku akan memberikan yang terbaik untuk Mas Bule. Di samping itu, Mas Bule itu kemarin itu 2 tahun yang lalu itu bekerja sangat keras di taman kami di sana itu ya. Sangat keras, termasuk ngecat rumah semua ini Mas Bule lakukan sendiri. Di sini hal biasa teman-teman. Aku udah sarankan sebenarnya kita membayar orang gitu, karena kita juga masih mampu, tapi nggak mau. Karena Mas Bule merasa, ngapain aku udah di rumah. Mas Bule mengatakan, nah aku tuh ngapain, aku tuh nganggur di rumah, nggak apa-apa, ya udah terserah kamu. Nah karena kerja keras dia nggak terasa, sehari itu dia bisa kerja sampai 18 jam pas musim panas. Dia terkena serangan jantung karena terlalu lelah ya. Akhirnya sejak itulah gitu aku agak prihatin gitu. Aku pengen pindah ke Indonesia. Kalau di Indonesia kita tidak harus melakukan apa-apa sendiri, kita bisa bayar orang, termasuk dia tidak akan aku biarkan untuk bekerja sendiri. Aku udah bilang kalau di Indonesia kita bayar orang, mudah, kita punya taman besar, kita bayar orang, kita hidup enak. Justru aku memikirkan Mas Bule dan aku dan kami gitu, masa depan kami. Aku di rumah udah punya rumah saya ya. Jadi mungkin rumah itu cuma aku renovasi aja sesuai kemauan kita. Kita ada mimpi pengen punya rumah model Mediterania gitu ya. Mas Bule juga gitu. Jadi kami pengen membangun rumah ya dengan style Mediterania,
Rumahku cukup besar di situ dengan halaman yang lumayan lah gitu. Itu persis di belakang rumah ibuku gitu, di samping agak ke belakang gitu. Jadi artinya bahwa kami tidak harus mencari bisnis lagi, kegiatan apa lagi, karena kami memang udah pensiun gitu. Aku punya pensiun, dia juga punya pensiun gitu. Dan aku orang yang sangat perhitungan. Artinya bahwa aku juga nggak mau dong membawa bule pulang ke Indonesia kemudian menjadi beban, menjadi tidak punya apa-apa. Bukan aku banget. Aku bilang ke dia, kalau aku menikah sama kamu dan kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa dan menjadi hidup susah, aku nggak mau. Aku tidak mau hari tua aku menjadi susah gitu. Jadi dia pun begitu gitu, pindah ke Indonesia kalau udah pensiun oke, tapi kalau masih kerja enggak, dia nggak akan meninggal. Dan aku pun tidak akan membiarkan dia meninggalkan pekerjaan dia. Aku bukan orang bodoh. Itu dong, aku pengen hidup sejahtera gitu. Jadi artinya bahwa ketika aku ngoyak dia untuk pindah ke Indonesia tuh dengan segala pertimbangan, hidup kita jauh lebih sejahtera dibanding dengan di sini yang semua serba mahal, apa-apa naik. Bayangin untuk pemanas ruangan kita harus bayar. Itu kemarin kita membayar untuk gas pemanas ruangan itu 6.000 liter, kita bayar 75 juta, say. Bayangin ya, tetangga. Jadi wah gasnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah mengkhawatirkan nasib aku gimana mas bulenya, everything will be fine, everything will be okay. Aku tidak akan menjerumuskan suamiku, dia suamiku, dia bukan sugar daddyku. Aku menikah dengan dia dengan segala perasaan, segala rasa pokoknya ya. Dia sakit, aku ikut nangis ya. Makanya aku pengen kita pindah supaya dia memiliki kehidupan yang lebih baik juga, tidak harus kerja secara fisik gitu. Dia enjoy, tapi aku tidak suka dia kerja fisik kayak gitu. Nah, yang lainnya juga yang perlu diketahui, aku masih bermimpi sih untuk kerja, membuka kursus bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Justru mas bulenya nggak mau. Dia bilang kita pensiun ya pensiun. Kita nikmati hidup itu, jangan mikir kerja lagi, uang kita cukup. Itu ide Mas Bule. Jadi justru dia yang mengatakan kita tuh sebenarnya udah punya uang cukup, tapi kalau untuk di Jerman ini ya bisalah, kita masih bisa ya pulang kampung ke Indonesia, tapi cukup mengencangkan ikat pinggang. Aku orang yang sangat perhitungan ya. Semua harus dengan perhitungan matang. Jadi sebelum kita pindah ke sini kita udah punya rumah sebelumnya gitu. Aku nggak happy kan di situ. Terus aku maksa Mas Bule pindah gitu. Saat itu Mas Bule posisi masih kerja gitu. Nah, terus coba cari rumah yang deket-deket gitu. Ada yang jauh hampir jadi, untung nggak jadi beli. Nah, aku tetap ngoyak Mas Bule. Mas Bule bilang, aku nggak mau kalau kita beli rumah lagi, ganti rumah, kemudian kita harus nyicil dan sebagainya. Karena kalau aku udah pensiun, aku nggak mau punya utang. Mas Bule bilang gitu. Aku bilang, kenapa sih kamu pesimis banget gitu? Kenapa pesimis banget? Biarkan coba aku yang nyari gitu. Aku udah cukup ngerti, aku coba browsing saya. Ya akhirnya ya ketemu rumah ini gitu. Dan ketika kita menjual rumah kita yang lama itu, yang baru sekitar 4 tahun kita tempati, dan kita sudah renovasi, kemudian kita buat taman, itu kita boleh dikatakan lumayan beruntung gitu, dapat untung finansial gitu. Kita dapat untung itu adalah 25%. Bayangin kalau misalnya dalam jumlah sekian, katakan ya 100 juta atau 500 juta katakan contohnya ya, kalau untungnya sampai 25%, emang di bank ada yang ngasih bunga segitu ya? Bener itu, kita bisa jual lebih tinggi harganya ya, dan kita nggak harus bayar cicilan lagi. Saat itu masih bayar cicilan, kita bisa bayar lunas, kemudian kita nggak nyicil lagi, dapatlah rumah ini. Tapi sekali lagi, semua ketika aku mengatakan kepada Mas Bule bukan karena aku kok egois, enggak, justru aku sangat memikirkan masa depan kita berdua gitu ya. Begitu teman-teman, besok kami akan ke Pasar Loak lagi, dan aku sudah menyiapkan baju-baju yang mungkin lama tidak keluar dari lemari ini. Aku mau siap-siapkan dulu, aku lipat-lipat dulu supaya ntar masuk pecah belahku akan aku bawa, tapi nggak banyak-banyak ya. Kemudian juga deko-deko untuk taman. Seperti apa besok keseruan kami di Pasar Loak, ikuti aku ya, ikuti kami ya, please.
guys, jangan lupa like, subscribe, share supaya akun kami berkembang gitu ya teman-teman. Makasih, aku masuk dulu karena kita mau persiapkan semua yang akan kita bawa besok ke pasar Loak. Oke, terima kasih, bye bye, sehat selalu.